kita sebagai orang tua harus menjadi role model, harus menjadi contoh dan teladan bagi anak. Bagaimana anak mau disiplin, anak mau mandiri, jika orang tuanya juga tidak mandiri dan tidak disiplin. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun ini gitu ya, mereka mau memasuki tahap perkembangan industri versus inferioritas. Jadi mereka mulai sadar nih akan dirinya, mulai sadar akan tuntutan sosial, mulai sadar akan tuntutan akademik. Jadi mereka mulai merasa bangga kalau mereka dapat mampu gitu ya, mampu melakukan sesuatu, meraih prestasi tertentu gitu ya. Mereka mulai merasa bangga gitu. Mereka bisa merasakan mampu, kompeten. Nah, tapi kalau misalnya mereka bandingkan dengan orang lain atau bandingkan dengan anak lain gitu ya, wah kayaknya saya nggak mampu seperti mereka gitu. Mereka mulai timbul tuh rasa rendah diri gitu, karena mereka mulai sadar akan tuntutan sosial dan tuntutan akademik. Nah, jadi di usia ini mereka juga mulai sadar akan dirinya dan juga mulai mengembangkan kemandirian. Mereka mulai tahu tanggung jawab yang diinginkan dari dirinya. Mereka juga mulai merasa terpisah dari orang tua gitu ya, mulai nggak bergantung dengan orang tua dan mulai berusaha sendiri untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Karena mereka mulai sadar gitu ya akan peran mereka di rumah, peran mereka di sekolah, peran mereka di lingkungan sosial gitu ya. Jadi orang tua dapat mulai menerapkan kedisiplinan dan kemandirian nih. Caranya gimana? Yang pertama, orang tua harus mulai mengajarkan self disiplin dan self control pada anak gitu ya. Jadi orang tua harus menyampaikan harapan dan tuntutan dari orang tua nih kepada anak. Apa yang mereka harus capai gitu ya, biar minimum yang mereka harus lakukan. Contoh misalnya di akademik, misalnya harus minimal dapat berapa gitu ya. Kalau di lingkungan rumah gitu ya, mereka harus berbuat seperti apa. Jadi harapan-harapannya itu disampaikan. Nah, untuk membangun self disiplin dan self controlnya, kita juga perlu mengajarkan anak tentang konsekuensi yang mereka akan hadapi di masa depan gitu ya. Jadi kita harus diskusikan ke anak dan beritahukan ke anak gitu ya, edukasi ke anak untuk kalau misalnya melakukan disiplin dan mandiri sejak dini gitu ya, sejak usia ini, apa yang mereka akan dapatkan di masa depannya misalnya. Contohnya hal kecil misalnya membersihkan meja gitu ya, membersihkan meja belajar, kita bisa mendiskusikan kepada anak tentang konsekuensi yang akan mereka dapatkan dari kebiasaan ini. Misalnya, kalau kamu terbiasa bersihin meja belajar gitu ya, kamu kan lebih fokus untuk belajar, tidak terganggu hal-hal lain. Kamu mencari barang gitu ya, nggak gasak-gusuk, tapi bisa mendapatkan barang itu dengan benar karena kamu taruhnya di tempat yang benar dengan cepat, nggak perlu teriak-teriak nanya di mana. Nah, selain itu kalau misalnya meja belajar kan tadi lebih fokus, lebih konsen dibandingkan mejanya berantakan. Apa efek konsekuensinya? Belajarnya lebih fokus, lebih efektif apa yang diingat, lalu nilainya juga akan lebih baik gitu. Nah, nilainya lebih baik, dapat prestasi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Hal lainnya contohnya gitu ya, kalau kamu terbiasa disiplin untuk mengatur jadwal belajar sendiri. Nah, ini akan penting di kedepannya, karena kan nanti di kedepannya ketika dia kuliah sudah terlepas dari orang tua gitu ya, mereka harus menetapkan waktu belajar sendiri, mengatur jadwal sekolahnya nanti, mengatur jadwal untuk kegiatan lainnya. Nah, kalau mereka udah terbiasa dari sejak dini gitu ya, ketika mereka nanti kuliah dan terlepas dari orang tua, mereka sudah tidak kesulitan lagi nih untuk mengatur jadwalnya. Akhirnya mereka bisa lulus dengan baik gitu ya, dan nilainya juga baik, meskipun tanpa kontrol atau tanpa monitor dari orang tua. Lalu yang perlu kita perhatikan juga bagi orang tua gitu ya, dalam menerapkan disiplin dan kemandirian, kita sebagai orang tua harus menjadi role model, harus menjadi contoh dan teladan bagi anak gitu ya. Bagaimana anak mau disiplin, anak mau mandiri, jika orang tuanya juga tidak mandiri dan tidak disiplin. Contohnya dalam membersihkan barang gitu ya. Kalau misalnya anak-anak lagi bermain gitu, setelah bermain, mereka harus membersihkan mainannya. Tapi kalau misalnya anak melihat orang tuanya tidak terbiasa ketika habis bekerja atau habis makan gitu ya, orang tua tidak membersihkan sendiri tuh peralatan mereka gitu. Anak-anak kan juga jadi bingung, orang tuanya aja tidak melakukan hal yang sama, kenapa saya harus melakukan hal yang sama? Nah, makanya orang tua penting banget menjadi role model dan teladan bagi anak. Setelah itu kita juga sebagai orang tua harus konsisten dalam menetapkan aturan
gitu ya. Menetapkan aturan dan menetapkan konsekuensi ini juga harus konsisten. Jadi kalau ayah bilang A, ibu juga harus bilang A gitu ya. Misalnya ibu mengatakan nggak boleh nih makan manis-manis, makan permen gitu ya. Ayah pun harus kompak dengan ibu, konsisten dengan ibu untuk tidak memberikan makanan manis ke anak gitu. Kalau misalnya tidak konsisten atau nggak kompak antara ayah dan ibu, anak akan bingung harus mengikuti peraturan yang mana gitu ya. Anak juga bingung harus disiplin yang mana yang diikutin. Nah, jadi konsisten itu penting untuk menerapkan disiplin dan kemandirian. Dan juga konsisten dalam menerapkan konsekuensi. Contohnya, kalau misalnya anak-anak nggak mau membersihkan mainan, gitu ya. Nah, kita harus memberikan konsekuensi yang sudah didiskusikan. Contohnya, ya udah kalau kamu nggak mau beresin, berarti seharian ini nggak boleh main lagi, gitu. Nah, di besoknya anak nggak mau membersihkan mainannya lagi, orang tua juga harus menerapkan peraturan yang sama, konsisten, gitu ya. Jangan sampai ketidakkonsistenan ini juga membuat anak jadinya kadang dihukum, kadang enggak gitu, kadang mendapat konsekuensi, kadang enggak. Anak jadi berpikir ya udah coba-coba aja gitu ya untuk kadang-kadang enggak ngelakuinnya, kadang-kadang ngelakuin. Anak jadi bingung nih, disiplinnya ini seperti apa gitu. Apakah memang harus atau enggak kalau misalnya nggak konsisten untuk konsekuensi yang diberikan. Yang paling penting adalah kita coba terapkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran atau values untuk anak. Nah, ini yang harus dibangun dari sejak usia 6-12 tahun ini gitu, karena mereka sudah mulai sadar tentang lingkungan sosialnya gitu ya. Jadi mereka juga harus punya nilai atau prinsip bagi diri mereka sendiri. Contohnya misalnya, jangan hanya berikan aturan jangan menyontek atau jangan berbohong, tapi kita ajarkan nilai kejujuran. Nah, ketika kita mengajarkan nilai kejujuran, ini kan lebih dari apa yang sekedar aturan. Anak paham untuk apa yang ingin dicapainya, bukan sekedar tidak berbohong atau tidak menyontek, tapi ternyata yang harus diterapkan dalam dirinya adalah nilai kejujuran. Jadi, beritahukan juga, informasikan juga tentang konsekuensi di masa depan dan apa sih manfaat yang mereka akan dapatkan dari nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini gitu ya, kita juga harus tetapkan bukan hanya ke anak, tapi juga ke dalam diri kita. Dan juga kalau misalnya anaknya lebih dari satu gitu ya, jadi kita tetapkan ke keluarga, nilai keluarga gitu ya. Jadi anak tidak merasa saya aja yang diterapkan nih aturan ini, saya aja yang harus disiplin dalam hal ini. Tapi semua anggota keluarga pun ternyata harus untuk mematuhi nilai ini gitu. Jadi nilai itu penting yang untuk ditumbuhkan ke anak agar anak paham di masa depan apa yang mereka akan dapatkan. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.